Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 25 Juni 2024. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja ya sesuai judul. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham Arto. Arto hari ini naik cukup tinggi 6,19% ke level 2230. Dari kemarin-kemarin ya untuk saham Arto itu naik setelah mantul di area support historinya di 1900. Untuk level harga saat ini resistennya masih di sini sih 2400. Jadi misal Arto besok naik itu target price-nya di 2400 buat teman-teman yang mungkin mau taking profit atau yang udah floating profit mau diamankan sekiranya berat buat breakout di atas 2400 ya, nggak ada salahnya juga. Kalau kita lihat untuk transaksinya Arto hari ini tanggal 24 Juni itu aslinya masuk 3,2 M. Kalau kita lihat lebih detail, untuk saham Arto ada sedikit akumulasi ya, yang keluar itu AK, XI, kemudian yang masuk DX, BKYU, yang masuk BKYU nya versi asing. Untuk lokalnya bagian yang keluar didominasi broker-broker retail ya, jadi ya ini retailnya keluar, aslinya masuk, harga sahamnya naik. Mudah-mudahan saja untuk besok masih bisa naik sih, mungkin buat teman-teman yang belum sempat keluar dan masih floating profit kemarin-kemarin ambil di support. Nah target price nya untuk besok di 2400. Kalau bisa breakout di atas 2400 nggak menutup kemungkinan ngejar 2670-an sih, 80. Cuman kalau nggak bisa breakout ya mending diamankan saja yang udah floating profit ya, takutnya kalau gagal breakout malah turun lagi kan sayang ya. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk selanjutnya kita akan cek saham MTech. Hari ini juga naik ya, untuk saham MTech naik 2,11% ke level 388. Kemarin juga mantul di area supportnya. Jadi kalau kita lihat untuk polanya untuk saham MTech ini ya, untuk supportnya ya masih di sini sih. Untuk support kuatnya di 350, semoga aja nggak jebol ya untuk minggu ini. Kalau kita lihat transaksinya hari ini tanggal 24 Juni aslinya masuk ya, masuk 2,7 M. Kalau kita lihat transaksi hari ini yang masuk asing YUKZ, ini broker-broker asing ya, YU versi asing net buy 2,3 M dan 100% transaksinya buy loh untuk YU versi asing hari ini di saham MTech. Yang keluar asing juga sih, yaitu CC ya. Jadi untuk transaksi asing lumayan gede ini di saham MTech ya. Jadi untuk besok sih mudah-mudahan masih bisa naik untuk saham MTech. Kalau naik target price-nya di sini. Oh ya, untuk besok itu KXZ ya. Waduh, ini cuman kalau melihat harganya udah koreksi cukup dalam untuk saham MTech, semoga aja besok kalaupun turun itu ini nggak jebol di bawah 350, mungkin pantau aja level ini ya. 350 jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu, karena supportnya misal jebol di bawah support yang tadi misal MTech jebol 340 350 itu support selanjutnya ada di 280-an sih. Jadi semoga aja nggak jebol sih. Untuk besok exit, jadi yang belum punya posisi di awal market wait and see aja dulu ya. Oke, itu untuk saham MTech. Kembali ke disclaimer, selanjutnya kita cek saham SMGR. Untuk saham SMGR juga ini ya, beberapa kali bertahan di atas support kuatnya 3400. Untuk resistennya ada di 4140. Kalau kita lihat transaksi hari ini SMGR kalau untuk investasi cukup menarik ya, di harga saat ini valuasinya cukup murah. Untuk aslinya keluar 9 M-an hari ini.
Ini BKRX yang masuk, BK-nya asing, RX-nya asing. Jadi untuk transaksinya lumayan didominasi oleh asing ya. Cuman secara nilai asingnya lebih banyak yang keluar. CC Netgel 19,4 M, AK Netgel 11,5, ZPYU juga keluar ini. Kemudian yang nampung asing juga sih, yaitu BKRX. Untuk lokalnya Net ya lebih banyak yang masuk karena aslinya Netgel. Kalau lihat transaksinya sih sebenarnya nggak jelek-jelek banget untuk saham SMG hari ini. Kalau menurut saya sih untuk besok kemungkinan ini sih akan ya mudah-mudahan bisa naik ya. Cuman kalaupun turun kemungkinan akan dijaga lagi di atas 3.400. Mungkin buat teman-teman yang mau entry misal besok merah dulu di awal market ya tunggu aja di supportnya 3.400 ya. Kalau naik target price-nya di 4.140. Kalau lihat transaksi hari ini kayaknya polanya gini sih. Kalau nggak sideways ya mudah-mudahan naik ya untuk saham SMGR. Soalnya di harga saat ini kan valuasinya menarik ini. Di BV 0,5 loh untuk saham SMGR. Jadi ya yang mau ngoleksi saham SMGR mudah-mudahan aja di harga saat ini resikonya nggak terlalu gede ya, misal masih turun. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Inco. Inco hari ini turun, udah jadi ini ya. Nah, kemarin habis naik isu jadi otomatis pemegang saham paling banyak ya kalau nggak salah BUMN sih untuk saham Inco ini udah diambil alih ya. Untuk saham untuk perusahaan yang udah diambil alih oleh BUMN itu kadang agak ini ya, agak riskan atau udah kurang menarik lagi sih sebenarnya ya untuk sebagian orang, untuk sebagian nggak semuanya ya. Turun 3,32% ke area supportnya, bahkan tadi di sini ya untuk harga terendahnya di 4.050. Ini sih untuk support Inco di sini ya. Kalau secara Fibonacci di 4.030, semoga aja nggak jebol di bawah itu untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya, coba untuk saham Inco habis reg isu, tapi Inco itu kan cashnya cukup gede ya, dan keuangannya pun juga cukup sehat. Jadi reg isunya itu paling cuman itu tujuannya untuk agar kepemilikan sahamnya dipegang paling banyak oleh BUMN sih kalau menurut saya. Kalau untuk keuangan sendiri untuk Inco ya sebenarnya nggak terlalu butuh mungkin ya untuk dana reg isu itu. Kalau kita lihat transaksinya juga hari ini kurang menarik sih untuk saham Inco. ACC akan net sell semua. Kemungkinan untuk polanya kalau nggak sideways ya itu malah cenderung turun sih. Jadi hati-hati aja untuk saham Inco. Habis dibeli BUMN agak menarik nggak menarik ya. Ya antam aja bisa turun terus itu untuk Inco ya, semoga aja enggak. Cuman ya kita nggak tahu. Kalau lihat transaksi hari ini sih untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu sih. Oke, itu untuk saham Inco. Apalagi kalau misal langsung dibuka merah ya, jebol support di 4.030, ya udah jangan buru-buru buat masuk lagi di saham Inco kalau belum ada sentimen yang bagus. Oke, itu untuk saham Inco. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas hari ini naik ya setelah kemarin breakout. Hari ini naik 1,66%, walaupun sempat turun dulu ya, nguji supportnya di 1495. Cuman dijaga ya dari sini dan naik. Kalau lihat historinya
waktu habis bagi dividen gapnya cukup lebar ya, tapi ini udah mau nutup sih mudah-mudahan untuk minggu ini ya. Kalau menutup gap untuk saham Pegas ya paling enggak ke 1580-an. Kalau kita lihat transaksinya, aslinya netbuy 8,7 M, ZP BK masuk ya, ZP nya versi asing, BK nya juga sebagian versi asing. Untuk ZP netbuy 15,1, BK netbuy 5,8, dan yang keluar untuk aslinya BBYU. Untuk hari ini ya untuk saham Bekas, kalau lihat transaksinya ZP ya, market maker utamanya netbuy 12,2 M, BK juga masih netbuy ini 12,3. AVGB-nya keduanya ada di 1520-an. Di sini ya, jadi floating profitnya belum terlalu tinggi untuk hari ini aja. Kalau kita kalkulasikan dari kemarin-kemarin ya otomatis di bawahnya ya. Buat patokan ini aja sih untuk besok, selama nggak jebol di bawah 1495 ya, mudah-mudahan aman. Kalau lihat polanya hari ini ya mudah-mudahan naik ya, mudah-mudahan. Cuman yang mau ngambil posisi agak nanggung juga sebenarnya ini di tengah-tengah ya. Bagusnya tadi itu ketika harganya ke area support dan dijaga, itu baru ambil posisi. Nanti target price-nya ya kalau naik disesuaikan aja sih, kalau udah cukup 2-3%, kalau mau diamankan ya disclaimer, kalau tetap masih mau hold ya disclaimer juga ya. Untuk resistennya cukup tinggi, ada di 1620-an. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang naik lumayan tinggi hari ini, 3,95% ke level 979 ya. Kemarin itu sempat turun agak mengkhawatirkan ya, nyentuh level 69 itu agak mengkhawatirkan, tapi akhirnya naik juga ini. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik ya untuk saham Bumi, mengingat juga secara fundamental kan udah mulai membaik. Kalau kita lihat teknikalnya hari ini sih untuk saham Bumi kelas di area resisten ya. Jadi kalau langsung hijau bagus, target price-nya bisa ke 85, 86. Cuman kalau langsung dibuka merah ini yang kurang bagus ya. Lihat aja di awal market besok Bumi gimana, mudah-mudahan aja bisa langsung hijau dan ada jaga harga di level 7978. Kalau kita lihat transaksinya Bumi hari ini tanggal 24 Juni. Aslinya masuk dan nilai transaksi sebenarnya nggak terlalu gede sih, cenderung sepi untuk Bumi hari ini, nggak rame-rame banget. Cuman ada sedikit akumulasi ya, ini kelihatan sekali. Walaupun nggak terlalu rame, cuman ada SS masih 3,3 M dan yang keluar RF 1,4 ya, ada sedikit akumulasi sih. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir dari tanggal 20 ya, berarti hari Kamis, nggak ada yang transaksi dengan nilai yang gede sih. Jadi kalau lihat harga saat ini mungkin ya teknikalnya aja ya buat patokan, lihat di awal market gimana. Supportnya cukup dalam soalnya di 69, jadi kalau langsung dibuka merah mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau disclaimer, kalau mau entry nanti antisipasi aja kalau jebol di bawah 78. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Hari ini nggak terlalu banyak pergerakan. Ditutup minus 0,37% di awal market open gap bawah dulu. Kalau kita cari area support resistennya, untuk saham Adaro ya supportnya di sini di 2710 untuk support terdekatnya. Waktu tadi itu sempat jebol, cuman dijaga sih di atas itu. Mudah-mudahan untuk besok langsung hijau. Untuk target price-nya kalau naik ya, siapa tuh ada yang goreng, ada di 2800. Kalau kita lihat transaksinya Bumi hari ini tanggal 20, kok Bumi, Adaro ya, hari ini tanggal 24.
sepi ya, ini kelihatan sekali ya sepi, nggak ada yang akumulasi banyak, juga nggak ada yang distribusi banyak, jadi kayaknya juga untuk besok itu cenderung sideways atau nggak banyak pergerakan ya. Untuk supportnya sini sih selama nggak jebol di bawah 2710 aman, tapi kalau jebol di bawah itu ya udah jangan buru-buru buat entry lagi karena takutnya bisa ke 2600an lagi ya. Jadi kalau jebol support wait and see aja dulu, tunggu di area support selanjutnya 2640. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro, dan ini saja dulu ya untuk analisis kata yang ini, semoga bisa bermanfaat. Disclaimer, terima kasih.